Assalamualaikum guys. Semoga keselamatan untuk semuanya dimanapun berada. Hari ini kita kembali dengan istilah-istilah bahasa Quran dalam kehidupan kita. Hari ini kita mengambil tentang istilah sujud dan bekas sujud. Kita sering melihat dalam teman-teman kami tahun 93-95 ketika kuliah di Bogor dan masuk kehidupan Jakarta. 15 tahun dalam kehidupan Jakarta, di tengah lingkungan dan berbagai aliran Islam, berbagai pemahaman, di tengah kegelapan zaman, di tengah kepuasan hidup, kita melihat sehingga dikatakan sholatlah malam yang banyak. Kami dulu dinasihati sholat malam yang banyak, itu bagus. Terus supaya ada membekas, katanya lamakan sujud terakhir, lama kusuk sampai bekas. Kami pun pernah mencoba dulu bagaimana sholat itu agar membekas, hitam di jidat, hitam di kepala kita. Kami lamakan sholat sampai sejam sujud, tapi lama, kok lama membekas, sampai akhirnya barulah kita paham setelah banyak literatur, banyak baca buku, banyak menemui guru-guru, tentu pengalaman batin, tentu banyak berakting di dalam kehidupan di tengah masyarakat nyata, baru kita memahami makna tanda sujud yang ada di kepala kita. Surat 48 ayat 29. Muhammad Rasulullah alladzina ma'ahu asiddau ala kufar wa ruhama bainahum. Jadi yang pertama, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang yang bersama itu keras terhadap orang kafir. Dulu kita pun memaknai keras itu ketika orang lain agama atau dengan Pak Yahudi kita keras. Dulu ada boykot Israel, jangan makan KFC, jangan makan McD. Tapi setelah kita banyak literatur, banyak pemahaman, jumpa dosen-dosen bidang agama, dosen-dosen di KIM, profesor, doktor, banyak buku karangan, literatur, mengkayakan literatur kita, menghidupkan akal kita, maka kita merasa menjadi naif, menjadi kerdil. Ternyata asiddau itu bukan bermakna keras, artinya tasdid, jelas. Jadi ketika membaca ayat Al-Quran kita ada tanda tasdid, jelas, tegas, tidak boleh mendengung-dengung, jelas, tegas. Asiddau, tasdid, berarti bukan keras terhadap orang kafir, jelas dan tegas. Nah di sini ketika memulai bukan lagi fisik, berbicara maknanya luas, sifat-sifat kekafiran. Maka ketika kita jelas siapa saja di luar kita, di luar pribadi kita dengan pemahaman kita, apa mempunyai sifat-sifat kekafiran, kita harus tegas terhadap mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk benar. Artinya biarpun teman sendiri, biarpun orang mengaku Islam sendiri, hari ini berapa banyak orang menggunakan simbol-simbol Islam, memperkosa simbol Islam untuk kepentingan. Contoh, ada perdagangan, Anda pakai simbol Islam, guna Islami lah atau bukan, tapi sistemnya bagaimana? Kadang proses perdagangannya tidak Islami, menghalalkan segala cara, tidak melindungi hak-hak konsumen, hantam ini tadi, hantam promo aja. Nah itu bagaimana? Tapi dilabelkan dengan Islam. Kita harus tegas terhadap begitu, harus dididik. Nah itu sifat-sifat asiddau, sifat kekafiran, kekufuran. Bagaimana lagi tengok, Anda lihat, saya lihat, ibu-ibu, semua remaja, mahasiswa bertiktok. Oke, untuk sekedar penyegaran, tapi tiktoknya digoyang, nampak buntutnya, nampak dadanya menggoyang, bergerak-gerak, ekornya, pinggulnya. Itu bagaimana? Itu memperkosa makna Islam. Jilbab itu bukan begitu, jilbab itu menutup aurat supaya orang tidak terangsang. Itu berarti bukan berjilbab. Itu di mana? Belum lagi yang pelacuran. Semua pakai jilbab di mana-mana. Belum lagi bagaimana dengan simbol-simbol memperkosa. Sehingga akhirnya kita lihat dalam perjalanan banyak kasus-kasus yang memalukan. Nah, ini semua tadi karena memahami asidda itu secara fisik. Makanya dulu kita jangan makan KFC, jangan makan McD, jangan minum Pepsi, jangan. Memang makanan instan secara biologis, secara kesehatan kita pahami tidak sehat karena tak alami. Tapi memboikot secara fisik tak betul. Kenapa? Kalau secara makna, komputer, laptop, chip, pesawat terbang, semua onderdil TV dibuat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir secara physically. Kenapa Anda masih pakai? Kenapa laptop, handphone masih pakai? Bahkan kadang kaset-kaset penghafal Quran pun yang buat Yahudi. Bahkan dalam YouTube, Facebook, bermakna jangan fisiknya, hadap sifatnya. Tuh, jadi, nah
Untuk memahami itu perlu kecerdasan akal, maka ada dalil akli. Ada dalil akli, lalu ada dalil nakli. Sekarang kita lihat, setelah siddau ala kufar ruhama bainahum, berkasih sayang. Jadi berkasih sayang itu bukan berdasarkan embel-embel keislaman terhadap siapa saja yang mempunyai nilai-nilai keislaman. Kalau kita pergi ke Jepang, orang disiplin bersih, itu nilai keislaman, kasih sayang. Pahamkan mereka, didik mereka. Ke Australia dari sahabat-sahabat yang kami pernah ke sana, tersistem, teratur rapi orang. Nah itu kan nilai-nilai keislaman. Dikasih sayang, kita rangkul mereka dengan pemahaman. Jadi hanya bukan physically. Nah, ciri-ciri perjalanan tadi digambarkan ada. Jadi tarahum ruk'an sujadaw, digambarkan mereka sujud menyembah Allah. Kemudian ciri-ciri mereka digambarkan simahum fi wujuhim asari sujud. Tanda-tanda mereka sujud kepada Allah, ada bekasnya itu sujud pada muka mereka. Lalu ini ditafsirkan secara fisik. Ini yang kami alami. Sholatnya dilamakan sampai berjam-jam, hitam-hitam di sini. Dan dengan kebanggaan kalau ada orang memandang senyum. Akhirnya terjadi pemahaman tadi distorsi. Karena kami pun pernah diajarkan, disuruh dalam perjalanan dari sahabat-sahabat. Kami dah coba tak hitam-hitam. Ternyata bukan begitu bekas sujud. Bekas sujud itu adalah bekas praktek. Contohnya saya guru, saya didik murid saya jadi engineer, ahli pilot, jadi dokter, jadi insinyur. Maka mereka semua bekas sujud saya. Bekas saya mengajar matematik, bekas saya menjadi guru. Maka murid saya cerdas di bidangnya. Ketika dia menjadi pilot, dia kata itu Pak Beni yang ngajari, itu Pak ini. Waktu kuliah dulu di Bogor, di Institut Pertanian Bogor, kita teringat dulu Pak Andi Hakim Nasution. Apa kata Pak Andi Hakim tentang ilmu statistik atau matematik? Kita tahu, oh hebat pemahamannya. Nah ketika saya tergugah oleh pemahaman Pak Andi Hakim Nasution, saya adalah bekas sujudnya. Jadi bekas sujud, bekas kita beraktivitas ke bumi, turun ke bumi dalam bentuk sujudnya sholat, prakteknya ke masyarakat. Apa hasilnya? Hasil itulah bekas sujud. Kalau boleh kita katakan guys, saya, Anda, kita semua adalah bekas sujud orang tua kita, bekas sujud guru-guru kita. Sujudnya orang tua turun ke bumi, turun ke masyarakat, mencebokkan kita, beri makan, beri minum, mengajar bicara, mengajar makan. Ayah kita mencari makanan siang malam, para guru kita mendidik kita di SD, SMP, SMA. Bekas sujud mereka ada dalam diri kita. Akhirnya jadi kita pengusaha, menjadi dokter, jadi insinyur, berhasil seperti hari ini. Maka katakanlah, kami adalah bekas sujud kalian wahai para guru. Kami adalah bekas sujud kalian wahai para orang tuanya. Bekas mereka turun ke masyarakat. Maka bukan lagi dimaknai hitamnya di jidat, tapi membekas dalam hasil didikan kita. Itulah makna luas. Kenapa begitu maknanya? Lanjutkan ayatnya. Seperti tunas yang tumbuh, yang kokoh. Dari tunas itu menghasilkan tunas yang lain, tanaman banyak di sekelilingnya, dan menyenangkan hati penanamnya. Jadi pohon yang lahir berhasil itu senang. Guru-gurunya senang tengok muridnya jadi insinyur, jadi doktor. Para dosen senang muridnya jadi dokter spesialis. Orang tua senang anak didiknya menjadi orang yang berhasil. Menyenangkan hati penanamnya. Ketika dimaknai begitu guys, sujud tadi yang sebenar sujud adalah tindakan praktek kita ke masyarakat. Contoh kita jamaah hari ini. Orang tak jamaah katanya kalau Nabi mendengar yang tak datang akan dibakar rumahnya. Orang yang tak jamaah sholat di masjid itu disebut lelaki solehah. Tapi ketika kita sholat jamaah, ketika ada anak yatim, fakir miskin, kita tak peduli. Tidak mau menjadikan anak angkat, tidak mau membantu sekolah rutinnya, menafkahinya. Siapa saja, anak saudara kita, anak suku kita. Ya tapi kami tak punya, yang tak punya no problem. Yang punya kan banyak. Apa yang kita bisa mampu? Maka makna jamaah kita di masjid menjadi sirna. Allah tak ingin jamaah ritual saja. Allah ingin menjamaah aktual, jamaah praktek. Mari berjamaah dalam suka mereka. Mari berjamaah dalam kesusahan hidup mereka. Mari berjamaah dalam nilai cita-cita mereka. Bukan hanya jamaah melantunkan dalil Nabi. Maka Rasulullah yang berjamaah di masjid, dia berjamaah dalam kehidupan sebenarnya sampai akhir hayat. Semoga kita selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum.